Di dunia yang semakin bising oleh ambisi, kekuasaan, dan pamer pencapaian, ada satu sosok yang justru berjalan ke arah yang berlawanan. Dia tidak mengejar kemewahan, tidak memuja jabatan, tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir hidupnya. Namanya Jas Alberto Mujica Cordano. Dunia mungkin mengenalnya sebagai presiden termiskin di dunia. Namun, mereka yang benar-benar memahami kisah hidupnya tahu satu hal. Dia mungkin miskin secara materi, tetapi jiwanya sangatlah kaya. Lahir pada 20 Mei 1935 di Montevideo, Jas Mujica tidak berasal dari keluarga elit atau garis keturunan penguasa. Ayahnya adalah seorang petani kecil dan ibunya mengelola kebun bunga sederhana untuk menyambung hidup. Sejak kecil, Mujica sudah akrab dengan kehidupan yang pas-pasan. Tidak ada mainan mahal, tidak ada pakaian berlebih, tidak ada kemewahan yang bisa dibanggakan. Namun, justru dari tanah kesederhanaan itulah karakternya dibentuk. Dia tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang memanfaatkan apa yang ada. Ketika ayahnya meninggal dunia saat ia masih remaja, beban hidupnya semakin berat. Mujica muda belajar satu pelajaran penting sejak dini. Hidup tidak selalu adil, tetapi menyerah bukanlah sebuah pilihan. Pengalaman ini menanamkan benih empati yang mendalam di dalam dirinya, sebuah rasa kepedulian terhadap mereka yang berjuang keras setiap hari. Tahun-tahun masa mudanya diwarnai oleh keresahan. Dia hidup di tengah ketimpangan sosial yang tajam. Dia melihat kaum elit hidup nyaman, sementara rakyat kecil terus terjepit dalam kemiskinan. Hatinya tidak bisa tinggal diam. Pada era 1960-an, kondisi politik dan ekonomi Uruguay memburuk. Korupsi merajalela dan jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Dalam suasana inilah Mujica menemukan jalannya dalam perlawanan. Dia bergabung dengan gerakan Tupamaros, sebuah kelompok gerilya urban kiri yang menentang rezim yang dianggap represif. Penting untuk dipahami, Mujica bukanlah seorang petualang yang haus darah atau pencinta kekerasan. Dia adalah seorang idealis muda yang percaya bahwa ketidakadilan sistemik tidak bisa diselesaikan hanya dengan pidato manis atau janji kosong. Gerakan Tupamaros lebih sering melakukan aksi simbolik yang mengguncang tatanan sosial. Mereka merampok bank, lalu membagikan uangnya kepada rakyat miskin. Mereka menduduki fasilitas negara untuk menunjukkan kelemahan sistem. Bagi Mujica, perjuangan ini bukan tentang merebut kekuasaan untuk diri sendiri, melainkan tentang memperjuangkan martabat manusia. Namun, setiap idealisme memiliki harga yang sangat mahal. Perjuangan Mujica membawanya ke balik jeruji besi. Dia ditangkap, bukan sekali, bukan dua kali. Akhirnya, dia divonis penjara selama 14 tahun. Ini bukan penjara biasa, dia diperlakukan sebagai tahanan politik yang paling berbahaya. Sebagian besar waktunya dihabiskan di sel isolasi yang gelap, tanpa cahaya matahari, tanpa buku, tanpa percakapan. Bayangkan, bertahun-tahun dia hidup di ruang sempit, lembab, dan sunyi senyap. Ada masa ketika satu-satunya teman bicaranya adalah semut-semut yang merayap di lantai. Ada masa ketika dia hampir kehilangan kewarasannya tarembang-ambing antara kenyataan dan kegilaan. Ada masa ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua pengorbanan ini sia-sia? Di kemudian hari, dia pernah berkata, penjara mengajarkanku untuk berpikir. Jika tidak, aku pasti sudah gila. Di dalam kegelapan dan kesunyian itulah Mujica belajar berdialog dengan pikirannya sendiri. Dia belajar berdamai dengan kesepian yang menusuk. Dia belajar memahami batas-batas keinginan manusia yang seringkali tidak terbatas. Di dasar sumur penderitaan itulah
Dalam kegelapan total, Mujika justru menemukan seberkas cahaya kebijaksanaan yang kelak akan mengubah cara dunia memandangnya. Tahun 1985, rezim militer Uruguay akhirnya runtuh. Demokrasi kembali ditegakkan dan Mujika dibebaskan bersama tahanan politik lainnya. Coba kita renungkan sejenak, 14 tahun hidupnya dirampas. 14 tahun dia hidup seperti bayangan, disiksa secara fisik dan mental. Siapapun yang mengalami hal ini pasti akan keluar dengan bara dendam yang menyala-nyala. Namun, Mujika keluar dari penjara tanpa dendam. Dia tidak menuntut balas, dia tidak mencari musuh. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Kebencian hanya akan memperpendek hidup. Dia memilih jalan yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih berat. Jalan rekonsiliasi. Setelah bebas, Mujika tidak mundur dari panggung perjuangan. Dia hanya mengganti arenanya. Dia masuk ke jalur politik demokratis. Bersama rekan-rekannya, dia mendirikan sebuah partai politik. Dea Barpidato menyampaikan gagasan-gagasannya dengan bahasa yang sederhana, jujur, dan membumi. Dia tidak menjual mimpi kosong atau janji surga. Dia hanya menawarkan akal sehat, kerja keras, dan kemanusiaan. Rakyat Uruguay mendengarkan. Mereka melihat kejujuran di matanya dan ketulusan dalam kata-katanya. Dan kemudian, dunia pun terkejut. Pada tahun 2010, Jas Mujika, mantan gerilyawan, mantan tahanan politik, pria tua dengan wajah keriput dan gaya bicara yang sederhana, terpilih menjadi presiden Uruguay. Namun, kejutan terbesar justru datang setelah dia resmi menjabat. Sebagai seorang presiden, Mujika memiliki hak untuk tinggal di istana kepresidenan yang megah. Namun, dia menolaknya. Dia memilih untuk tetap tinggal di rumah kecilnya di pedesaan, sebuah rumah dengan atap seng sederhana, tanpa penjaga mewah, tanpa pagar tinggi yang menjulang. Dia tetap mengendarai mobil Volkswagen Beetle tuanya yang ikonik. Dia makan makanan sederhana yang ditanam di kebunnya sendiri. Dia berpakaian apa adanya, seperti rakyat biasa. Yang lebih luar biasa lagi, dari gaji yang diterimanya sebagai presiden, dia menyumbangkan sekitar 90%-nya untuk amal dan program-program sosial yang membantu rakyat miskin. Ketika ditanya mengapa dia melakukan semua itu, dia menjawab dengan tenang, "Aku tidak miskin. Orang miskin adalah mereka yang butuh banyak hal untuk hidup. Aku hanya hidup sederhana." Filosofi hidupnya mengguncang dunia. Dalam sebuah pidato di forum internasional, dia menyampaikan kritik tajam terhadap konsumerisme modern. Kita telah mengorbankan waktu hidup kita yang berharga hanya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Baginya, kekayaan sejati bukanlah soal memiliki banyak harta, melainkan tentang membutuhkan sedikit. Dia melihat masyarakat modern sebagai korban dari sebuah ilusi, bekerja tanpa henti untuk mengejar status, terjebak dalam lingkaran utang, dan akhirnya kehilangan waktu yang paling berharga, yaitu waktu bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Semua itu demi mengejar standar hidup semu yang diciptakan oleh iklan dan gengsi sosial. Mujika menolak itu semua. Hal yang paling langka dari seorang Jas Mujika bukanlah kesederhanaannya, melainkan konsistensinya. Kekuasaan tidak mengubahnya. Popularitas tidak merusaknya. Pujian dunia tidak membuatnya lupa diri. Dia tetap menjadi Mujika yang sama. Dia tetap berbicara apa adanya, tetap hidup bersahaja, dan tetap menertawakan kemewahan yang dianggap sebagai puncak kesuksesan oleh banyak orang. Dia pernah berkata, "Jika aku hidup seperti orang kaya,
Aku harus menghabiskan waktuku untuk menjaga semua harta itu, dan aku tidak mau menjadi budak dari barang-barangku sendiri. Kisah hidup Jas Mujika bukanlah sekadar cerita tentang politik, jabatan, atau ideologi. Ini adalah sebuah kisah universal tentang manusia, tentang bagaimana penderitaan yang luar biasa bisa melahirkan kebijaksanaan yang mendalam, tentang bagaimana kekuasaan yang besar bisa dijalani tanpa harus kehilangan jiwa dan kemanusiaan. Dan yang terpenting, tentang bagaimana hidup yang sederhana justru bisa membawa kedamaian dan makna yang sejati. Dia mengajarkan kita pelajaran yang tak ternilai, bahwa waktu adalah kekayaan kita yang paling sejati, bahwa kebebasan dari belenggu materi jauh lebih penting daripada tumpukan harta, dan bahwa hidup tidak harus rumit untuk bisa menjadi bermakna. Jas Mujika akhirnya pensiun dari dunia politik tanpa meninggalkan warisan berupa istana, kekayaan melimpah, atau skandal memalukan. Namun, dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dan abadi. Sebuah teladan hidup di dunia yang terus-menerus menyuruh kita untuk memiliki lebih banyak, menginginkan lebih banyak, dan menjadi lebih banyak. Mujika datang dengan sebuah bisikan lembut. Cobalah untuk membutuhkan lebih sedikit, dan mungkin justru di sanalah, di dalam kesederhanaan itu, kita akan menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini kita kejar tanpa henti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.